Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Kemudian selawat bernada salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada keharibaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam penyembah berhala hingga ke alam penyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk menjadi seorang istri yang diidam-idamkan oleh para suami? Untuk menjadi seorang wanita yang baik ataupun seseorang wanita yang diidamkan atau yang diidamankan oleh para suami, tentu jawabannya adalah perempuan-perempuan yang solehah dan taat terhadap Tuhannya. Namun bagaimana caranya agar menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah? Untuk menjadi seorang wanita yang taat kepada Allah sehingga diidam-idamkan oleh suaminya, Allah menyuruh kepada para wanita adalah untuk menjadi seorang istri yang berbakti terhadap suaminya. Di masa gadisnya, para wanita ini diwajibkan untuk berbakti ataupun taat kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi sesudah para wanita ini menikah, maka baktinya dipindah kepada suaminya. Kita sering mendengar bahwa surga seorang anak adalah di bawah telapak kaki orang tuanya. Namun khususnya kepada para wanita, sesudah ia menikah, maka surganya berpindah di bawah telapak kaki suami. Maka untuk menjadi seorang wanita yang solehah, kita perlu untuk belajar ilmu agama, bagaimana caranya berbakti terhadap suami kita. Maka jika seorang taat kepada suaminya, itulah idaman para suami. Karena wanita yang soleh dan wanita yang patuh terhadap suaminya ini merupakan wanita-wanita yang memang sangat diimpikan oleh para suami. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudi kiranya seorang wanita dapat mentaati semua perintah-perintah suaminya dan dapat menjaga semua harta dan tahta seorang suami. Maka si wanita ini harus mampu menjaga semua harta pada dirinya yang itu merupakan milik daripada suami. Maka jika seorang wanita diperintahkan oleh suaminya untuk tidak keluar rumah, maka si wanita tersebut ia harus mampu mentaati perintah daripada suaminya. Di saat suaminya berkata, "Jangan engkau keluar rumah di saat diriku tidak ada di rumah," maka apabila seorang wanita tadi ia keluar daripada rumahnya tanpa seizin suaminya, padahal suaminya telah berpesan tadi jangan keluar daripada rumahnya, maka apabila ia keluar, ia sudah termasuk seorang istri yang tidak taat ataupun tidak berbakti kepada suaminya. Maka seorang wanita itu untuk menjadi seorang wanita yang soleh,
ataupun solehah, maka dia harus belajar terlebih dahulu sebelum ia menikah dengan seorang suami. Maka hal ini perlu dipertimbangkan oleh seorang wanita. Jangan sampai sesudah menikah nanti ia menjadi orang-orang yang selalu membantah akan perkataan si suaminya. Maka jika ia membantah, maka ia sudah termasuk orang-orang yang durhaka terhadap suaminya. Maka apabila ada wanita yang durhaka terhadap suaminya, maka wanita tersebut adalah wanita menjadi isi daripada isi neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para wanita, yaitu kaum muslimah, harap ataupun belajar menjadi seorang yang berbakti kepada suaminya semenjak ia masih gadis. Maka kita pun sebagai kaum pria ataupun kaum hawa, kita dapat menilai apakah dia sebagai wanita yang baik untuk kita jadikan seorang daripada istri kita, ataupun bagaimana kita dapat melihat daripada perilaku kesehariannya. Apakah dia memang seorang wanita yang terbaik untuk dijadikan seorang istri? Karena istri itu merupakan seorang yang akan melayankan hidup kita. Maka seorang pria itu akan nyaman kehidupannya jika pendamping hidupnya adalah orang-orang yang baik. Wanita adalah pendorong hidup suami ke jalan yang benar ataupun ke jalan yang salah. Jika seorang lelaki memilih wanitanya sebagai wanita yang benar, sebagai istri yang benar yang dipilih oleh orang suami, maka kehidupan si suami itu pasti ia akan terarah kepada jalan yang benar. Namun bila seorang suami salah memilih daripada istrinya, maka si suami itu akan terjerumus kepada jalan yang salah. Maka wanita ini adalah pendorong. Jika wanitanya baik, maka terdorong kepada kebaikan. Jika wanitanya buruk, maka akan terdorong kepada keburukan. Karena wanita adalah seorang yang sangat terpengaruh di dalam kehidupannya lelaki. Jangankanlah kita sebagai orang biasa, Nabiullah Adam saja pernah terpengaruh oleh godaan-godaan wanita. Nabi Adam alaihi salam pernah terpengaruh dengan godaan Siti Hawa. Pada asalnya Nabi Adam di dalam surga, Nabi Adam bersama dengan Siti Hawa. Di dalam surga ada satu makanan ataupun buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah itu. Namun datanglah iblis laknatillah menggoda Nabi Adam, wahai Adam, makanlah buah itu. Buah khuldi namanya. Jika kamu memakan buah khuldi itu, maka dirimu akan kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Tetapi Nabi Adam alaihissalam tidak mampu digoda oleh iblis. Iblis tidak mampu menggoda Nabi Adam. Nabi Adam tidak memakan buah khuldi itu dengan sebab godaan daripada si iblis. Akan tetapi si iblis yang tadinya tidak berputus asa, sehingga si iblis datang menemui Siti Hawa. Lalu si iblis berkata kepada Siti Hawa, wahai Hawa, makanlah buah khuldi itu. Buah khuldi itu rasanya sangatlah enak, dan jika engkau memakan buah khuldi itu, maka engkau akan kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Siti Hawa ini terpengaruh dengan godaan yang digoda oleh iblis tadi, sehingga Siti Hawa pun memakan buah khuldi. Sesudah Siti Hawa memakan buah khuldi itu,
barulah di saat itu Siti Hawa merasa kecewa dan takut karena ia telah melanggar. Dan tiap-tiap orang yang melanggar perintah, maka orang tersebut akan dikeluarkan daripada syurga. Maka oleh sebab itu, disitulah asal daripada haid daripada kaum wanita. Karena Siti Hawa telah memakan buah kuldi dan masuk ke dalam perutnya, dan buah itu menjadi najis ataupun hadas, itu halangan haid kepada kaum wanita. Maka orang yang sudah kotor badannya, maka ia tidak dapat lagi duduk di dalam surga. Otomatis dia harus keluar daripada surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Siti Hawa sudah mampu digoda oleh si iblis tadi, Siti Hawa pun datang menemui Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, aku telah memakan buah khuldi. Terkejutlah Nabi Adam pada saat itu. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Siti Hawa, sekarang apa yang harus kita lakukan? Adam, di saat itulah Siti Hawa mulai menggoda Nabi Adam. Jika engkau sayang kepada aku, maka engkau akan melakukan perbuatan yang sama dengan diriku. Aku telah bersalah. Aku otomatis tidak bisa lagi menjadi penghuni surga karena kesalahanku. Jika engkau sayang kepadaku, engkau pun akan melakukan kesalahan yang sama, sehingga kita akan dikeluarkan daripada surga ini dalam keadaan yang sama. Maka Nabi Adam berfikir, iya, apa yang dikatakan oleh Siti Hawa. Namun Nabiullah Adam mengambil buah kuldi tadi. Lalu Nabi Adam memakan buah kuldi itu. Di saat Nabi Adam memakan buah kuldi itu, lalu malaikat datang mencekik akan lehernya. Maka buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam tidak sampai ke dalam perutnya, akan tetapi saat dicekik oleh malaikat, maka untuk kaum lelaki hanya sampai sebatas leher buah kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam tadi. Artinya tidak sampai ke perutnya Nabiullah Adam. Maka di saat itulah riwayat mengatakan, saat dicekik Nabi Adam oleh malaikat, 30 hari 30 malam Nabiullah Adam tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Sehingga ada riwayat yang menjelaskan disinilah asalnya puasa terjadi 30 hari, karena Nabiullah Adam 30 hari tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Maka yang perlu kita sampaikan di sini, dari sebuah cerita ini dapat kita ambil kesimpulan adalah wanita adalah pendorong untuk lelakinya. Jika wanita tersebut adalah wanita yang soleh, maka ia akan mendorong istrinya, akan mendorong suaminya kepada yang baik-baik. Dan jika wanita itu adalah wanita yang tidak baik, otomatis si wanita itu akan mendorong suaminya kepada tempat yang tidak baik. Maka untuk kaum suami, berhatilah memilih istri, karena dengan istrimu itu kita dapat terbawa kepada arah yang baik, otomatis surga. Dan jika istrimu itu tidak baik, bisa saja si istrimu itu mendorongmu ke dalam neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah, jika engkau seorang perempuan, jadikanlah dirimu itu sebagai wanita yang baik dan soleh, sehingga menjadi wanita-wanita idaman para suami. Maka mulai saat ini ubahlah dirimu kepada jalan yang lebih baik, niscaya Allah akan mendatangkan suami yang baik untukmu. Demikian juga dengan suami, ubahlah akhlak dan perilakumu kepada yang baik, niscaya Allah akan menganugerahkan jodoh ataupun istri yang baik untukmu. Maka kekurangan dan kejanggalan daripada penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah dalam penyampaian saya, mohon diperbaiki agar kita dapat sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.